Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini mengenal Kristus lebih dalam. Masyarakat Bapak Ibu Saudara sekalian punya kemampuan yang sangat hebat untuk membentuk manusia di dalamnya. Masyarakat membentuk individu-individu yang ada di dalamnya. Misalnya budaya antri bagus sekali di Australia. Tapi kalau pulang, misalnya kita pulang ke Jakarta, kayak yang saya alami kemarin, lagi ngantri check-in, mau naruh bagasi begitu ya, mau naruh koper, nyalip Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, disinilah masyarakat punya peranan yang penting untuk membangun nilai-nilai atau value yang benar. Jadi waktu Bapak itu nyelip depan saya tanya Bapak saudaranya Mbak ini atau siapanya Mbak ini? Saya udah di belakang Mbak ini dari tadi, kok Bapak tahu-tahu nyelip gitu. Terus akhirnya Bapaknya pindah ke belakang saya. Nah kalau yang belakang saya juga begitu, terus lama-lama ke belakang dia kan, paling nggak malu lah gitu ya. Jadi masyarakat punya peranan penting untuk mendidik manusia-manusia atau individu di dalamnya. Kalau kita datang ke sini nggak mau cepet-cepet eskalator, berdiri sebelah kiri. Kalau ada student atau turis baru datang nggak ngerti, oh kok di kiri ya, terus dikasih tahu, mereka akan ikut. Masyarakat punya kemampuan itu untuk membentuk manusia-manusia di dalamnya seturut value mayoritas. Nah, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang seperti pedang bermata dua, masyarakat juga bisa memaksa individu mengikuti value yang kadang-kadang atau sering bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya woke atau cancel culture, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang familiar dengan hal ini, mereka akan membungkam orang-orang yang cukup vokal memperjuangkan nilai kekristenan. Loh, bukannya biasanya benar itu banyak, semuanya mengakui bisa jadi benar dong. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran memang biasanya banyak dianut, tapi yang banyak dianut tidak selalu benar. Hari ini kita akan melihat bagaimana kalau kita tidak hati-hati, kita yang malah dibentuk oleh masyarakat atau value di sekitar kita ketimbang dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, kita masuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bacaan Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. Sudah dibacakan Om Ramis tadi. Terima kasih Om Ramis. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini pasal 3 merupakan pasal yang mungkin paling disukai dalam kitab Filipi. Karena pasal 3 menyampaikan doktrin-doktrin yang utama tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Dikatakan di ayat 1, Paulus senang sekali menulis apa yang ia sebelumnya sudah ajarkan. Mungkin waktu datang ke Filipi atau dia pernah tulis surat yang lain, sebelumnya dia sudah tulis atau sudah ajarkan. Tapi dia senang untuk mengulang hal itu. Karena makin diulang menurut Paulus, jemaat bisa makin ingat. Dan makin ingat makin pasti. Makanya menghafal ayat penting bukan hanya untuk anak-anak sekolah minggu, tapi setiap kita orang dewasa. Makin diingat makin nancep, makin pasti. Oleh karena itu Paulus bilang di situ, menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat dan memberikan kepastian kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat palsu. Siapa yang Paulus maksudkan di sini? Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud anjing-anjing, kata anjing merupakan binatang najis buat orang Yahudi, dan biasanya mereka pakai untuk orang-orang non-Yahudi. Tetapi di sini ironisnya Paulus memakai term yang sama, istilah yang sama untuk menyebut orang-orang Yahudi tersebut. Mereka adalah pekerja-pekerja jahat. Kenapa jahat? Karena mereka berjuang dalam memperoleh keselamatan mereka. Mereka mengejar hukum Taurat, mencoba memenuhi segala aspeknya supaya bisa tampak baik atau dibenarkan, tampak benar di hadapan Allah. Dan mereka adalah penyunat-penyunat palsu. Sunat yang mereka gembor-gemborkan kepada jemaat non-Yahudi di Filipi demi mendapat perkenanan Allah itu sebenarnya sia-sia, nggak lebih dari praktek mutilasi. Jadi kalau kita lihat bahasa aslinya, penyunat-penyunat palsu itu kata yang dipakai bukan yang biasa dipakai untuk ritual sunat, tetapi lebih kepada pemotongan atau mutilasi. Jadi Paulus mau bilang bahwa mereka ini yang adalah anjing-anjing pekerja jahat dan penyunat-penyunat palsu, mereka adalah lawan Paulus yang mencoba menghasut jemaat Filipi. Tadi kita sudah bilang bagaimana masyarakat di sekitar kita bisa sangat membentuk kita. Dan kalau kita nggak waspada, kita malah kebawa. Mereka hanya menekankan hal-hal lahiriah Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sedikit background, hukum Taurat merupakan isu yang rumit buat gereja mula-mula. Karena kita tahu kekristenan berasal dari Yahudi, Judaisme. Dan pada awalnya yang namanya Kristen pasti Yahudi. Tetapi begitu mulai ada orang suku-suku lain menjadi orang Kristen, orang Yahudi yang Kristen mulai mikir, mereka perlu sunat enggak? Mereka perlu bakar korban enggak? Dan hal-hal lainnya yang terkait dengan ritual. Sampai-sampai di Kisah Rasul 15 diadakan konsili di Yerusalem. Semua rasul meeting membahas hal ini. Apakah kalau orang non-Yahudi, termasuk kita orang Indonesia, kalau kita jadi orang Kristen, apakah kita tetap harus ikut ritual Yahudi? Karena kekristenan dari Yahudi, orang-orang Yahudi semua, rasul semuanya orang Yahudi. Dan akhirnya meeting tersebut, konsili tersebut menyatakan nggak perlu. Kalau mereka bukan orang Yahudi, percaya sama Tuhan, mereka nggak perlu ikutin segala tradisi yang ada. Dan salah satunya adalah sunat, karena sunat merupakan tanda yang wajib bahwa mereka umat pilihan Allah. Ini dari zaman Abraham, nggak perlu disunat. Tapi yang namanya konsili, meeting, setiap kali rapat, keputusan diambil, bisa jadi ada yang nggak puas, ya kan? Ya nggak sekarang, nggak dulu, sama aja. Cuman masalahnya mereka yang nggak puas dengan hasil keputusan ini terus ganggu Paulus, terus ganggu pelayanan Paulus. Mereka nggak setuju kalau orang yang mau jadi Kristen dari non Yahudi nggak perlu ikut tata ibadah orang Yahudi, ritual segala macam. Dan menurut Paulus, orang-orang ini merusak pesan Injil. Bisa tebak kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena secara nggak langsung mereka mau bilang bahwa Kristus nggak cukup, salib nggak cukup, kamu perlu disunat juga, kamu perlu mempersembahkan korban, kamu harus ini dan itu baru cukup. Salib Kristus, pengorbanannya tidak cukup. Jadi sebenarnya kurang ajar betul. Mereka bilang Kristus masih kurang. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dijelaskan di bagian berikutnya di ayat 3. Paulus bilang sebenarnya yang bersunat itu kita, bukan mereka yang disunat secara lahiriah. Tanda sunat yang sesungguhnya atau tanda perjanjian yang sesungguhnya atas umat Allah adalah kita, mereka, siapapun yang beribadah dalam roh Allah dan bermegah di dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata bermegah di dalam Kristus Yesus. Karena kita sadar apapun yang kita kerjakan, mau baca Alkitab, mau pelayanan, mau memberi, apapun yang kita kerjakan, kesalehan yang kita jaga sedemikian rupa, sebaik apapun itu tidak pernah cukup. Di mata Tuhan, kesalehan kita, perjuangan kita, upaya kita tidak lebih dari kain kotor. Bukan kayak sutra. Kita pikir kalau kita cukup saleh, Tuhan lihat kita baik. Kayak merino wool, bentar lagi mau dingin ya, nggak jelas, kadang dingin kadang panas. Kayak kata kain kotor Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bahasa aslinya artinya kain yang kena darah perempuan yang setelah haid, najis. Kesalehan kita di hadapan Allah yang kita kejar sedemikian rupa tidak lebih dari kain najis yang tercemar. Yesaya 64 ayat 6. Jadi kita yang sadar bahwa kita gak bisa cukup baik, cukup sempurna, gak bisa benar di hadapan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita sadar kita perlu Kristus. Bukan sunat, bukan korban, bukan persembahan, bukan segala macam itu. Ketika kita sadar akan hal ini, harusnya bagaimana sikap kita? Kita yang sudah kenal Kristus, kita yang sudah menyembah roh Allah, di dalam roh Allah. Kita yang sudah di dalam Kristus harusnya bersuka cita. Makanya di ayat 1 Paulus bilang bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan ini bukan perasaan Bapak Ibu, ini perintah. Apa itu sukacita? Sukacita Bapak Ibu adalah kesenangan supranatural bagi orang yang tinggal di dalam Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Dan jangan samakan joy, sukacita dengan happiness, kebahagiaan. Dunia suka menawarkan substitusi dari virtues atau kebajikan yang ada di dalam kekristenan.
Dunia mengejar seks, kita punya kasih. Dunia kejar rasa aman, security, kita punya trust kalau Tuhan yang jaga kita. Dunia kejar self gratification lewat apapun bentuknya itu. Tapi kita punya peace, damai yang melampaui akal. Yang kadang kita mikir, aku gak punya apa-apa untuk support damai ini, tapi aku punya damai itu. Dunia kejar joy, happiness. Tapi orang Kristen punya joy. By the way, Bapak Ibu Saudara sekalian, for your information, bahagia, happiness, kebahagiaan itu terjemahan Latin dari fortuna, fortune. Jadi terkait erat dengan kesempatan. Kalau segala sesuatunya, kesempatannya jalan sesuai mau kita, kita bisa happy. Tapi ketika gak sesuai mau kita, gak happy. Jadi happiness itu circumstantial, tergantung situasi. Joy lain. Sukacita gak ada hubungannya sama kondisi kita. Kita bisa di atas, di bawah, lagi sengsara, lagi banyak rezeki. No matter what, kita bisa punya joy. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Makanya disebut joy itu kalau kita berada, delight in God, bersuka di dalam Tuhan. Itu kondisi batin orang Kristen. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mikir, aku tahu aku harusnya senantiasa bersuka cita. Ada Paulus ayat di Filipi juga bilang gitu. Senantiasa bersuka cita. Tapi kenapa aku gak mengalaminya? Kondisi hidup masih sangat mempengaruhiku. Gimana ya bisa punya sukacita yang tidak tergantung dengan kondisi hidup? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ini pergumulan pribadi kita, dari buku yang saya baca, ada 2 sebab yang bisa bikin kita seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau bukan orang Kristen. Dan engkau sadar akan hal itu. Tapi engkau berpikir bahwa buah roh, sukacita adalah buah roh. Buah roh dapat ditumbuhkan tanpa percaya sama Kristus. Itu yang pertama. Dan mungkin harap-harap enggak ada di sini maupun yang online. Dan yang kedua adalah mungkin yang lebih umum, engkau merasa sebagai orang Kristen tapi sebenarnya bukan. Mungkin kau tumbuh dalam keluarga Kristen, sudah begitu familiar dengan gereja, tapi enggak betul-betul ngerti Injil itu sebenarnya apa sih? Kita bisa benar di hadapan Allah itu karena apa sih? Karena jadi orang baik? Karena melakukan ini dan itu? Kita sudah familiar dengan kekristenan, tapi kita belum betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Engkau mengejar sukacita, tapi yang didapat hanya kesenangan, kebahagiaan. Karena engkau mengejarnya lewat hal-hal yang lahiriah. Sama seperti orang-orang zaman itu. Kalau kamu disunat, kamu lakukan ini dan itu, kamu bisa benar di hadapan Allah. Dan karena masyarakat bilang begitu, kita jadi ikut. Oh ya, saya harus begini ya. Oh, saya harus confirm dengan dunia. Confirm dengan sekitar saya. Kalau saya punya ini dan itu, apa yang dunia bilang baik, saya bisa oke. Hidup saya bisa bahagia. Tapi enggak. Konkretnya gimana? Paulus kasih contoh pribadi di ayat 4-6. Dia bilang dia dulu membanggakan hal ini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian dia, tentang hukum Taurat, dia orang Farisi. Dia suka menganiaya jemaat. Dan dalam menaati kebenaran dalam hukum Taurat, dia tidak bercacat. Jadi kalau CV mantap betul. Saya cerita tadi bagaimana masyarakat bisa sangat membentuk kita segambar dan serupa dunia ketimbang menjadi gambar dan rupa Kristus. Dan buat orang sejaman Paulus, mereka menuntut jemaat Filipi untuk melakukan hal-hal seperti ini. Buat kita, mungkin sekitar kita mempengaruhi kita untuk bilang, udah ikut Tuhan gak usah gitu-gitu amat. Water down, dilunturkan. Dan dunia akan bikin kita berasa aneh kalau kita terlalu invest buat Tuhan. Apapun wujudnya. Aneh banget. Berlebihan. Gitu amat jadi orang Kristen. Mereka akan bujuk kita untuk ikutin gaya hidup yang di-endorse oleh iklan-iklan yang kita temui di mana-mana. Di screen kita, di TV.
di bus, iklan-iklan apapun itu. Mereka dorong kita untuk mengumpulkan materi yang Tuhan Yesus sendiri bilang bisa rusak oleh ngengat, oleh karat, dicuri oleh maling. Matius 6 ayat 19. Banyak orang gak tahu sukacita surga karena hidup mereka gak kudus. Mereka gak mempercayakan masa depan mereka kepada Allah. Mereka pengen sukacita, tapi jalannya salah. Mereka pikir bisa dapat sukacita di luar Allah. Padahal jawabannya hanya ada di dalam Kristus. Ada kisah satu gadis yang gak mengandalkan Allah untuk pernikahan. Jadi ketimbang meyakini rencana Tuhan merupakan rencana yang terbaik, ia atur semuanya sesuai maunya dia. My life, my way. Enggak melibatkan Tuhan sama sekali. Dan tekadnya untuk menikah membawanya ke situasi yang jelas-jelas bertentangan. Bahkan membawanya ke dalam dosa. She had her way, but she wasn't happy. Dia udah kerjain jalan hidupnya sesuai mau dia. Tapi bukan sukacita yang dia dapat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa menjauhkan kita dari Allah sang sumber sukacita sejati. Dan ini contoh, wujudnya bisa macam-macam. Tapi ketika kita mengejar hidup di luar kebenaran firman, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu bisa happy, bisa senang. Tapi temporer, sementara sifatnya. Sukacita sejati hanya ada di dalam Kristus. Jadi mirip gadis yang tadi, Paulus mengejar segala tradisi itu. Dan akhirnya tiba pada kesadaran bahwa segala yang dia dulu anggap kebanggaan, yang dia kejar habis-habisan, semuanya, semua yang dianggap menguntungkan, kebaikan, ketika mengenal Kristus dianggap rugi. Ini drastis Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan paradigma Paulus. Kan perhatikan prosesnya kalau di ayat 7. Tadinya keuntungan. Ketika kenal Kristus bukan hanya netral, bukan dari keuntungan jadi netral, tapi jadi rugi. Bahasa Inggrisnya NIV, liabilities, kerugian. Ketika kenal Kristus. Yang tadinya berharga, yang tadinya penting, sekarang nothing. Rugi malah, minus. Lalu di ayat 8, bukan hanya statusnya, tadinya kan statusnya lah, sukunya, ritual keagamaannya, tradisinya yang dipelihara yang merupakan kebanggaan. Tapi di ayat 8, semuanya, semua yang lain, semua yang dia punya, yang bukan suku apapun itu, kini semuanya dianggap rugi karena Kristus, karena dia mengenal Kristus Yesus. Yang mana pengenalannya lebih mulia dari semuanya. Jadi tadinya sangat eksklusif tentang suku atau tradisi. Tapi makin jauh mengenal Kristus, dia lihat semuanya ini nothing di hadapan Kristus. 2 hari lalu papa saya kirim video di grup keluarga gitu ya. Saya dapat, itu ada bapak-bapak, mas-mas gitu lagi di Cungko kayaknya. Lagi lihat handphone, terus dia lihat ke atas, ada anak keluar dari jendela. Dilempar handphonenya, terus ditangkap bayinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang saya bayangkan waktu Paulus bilang, oleh karena dialah aku telah melepas semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengosongkan tangannya dari apapun yang tadinya ia genggam erat, supaya apa? Tangannya bisa menyambut Kristus yang lebih mulia dari apapun. Semua CV yang Paulus tonjolkan, yang orang-orang teman-teman sepantaran Yahudi dia anggap begitu hebat berdasarkan ekspektasi masyarakat waktu itu, kini ia evaluasi ulang. Paulus sadar bahwa kalau ia bisa diterima oleh Allah itu bukan karena kebenarannya sendiri. Ayat 9. Dan berada di dalam Allah bukan dengan kebenarannya sendiri, tapi karena menaati hukum Taurat, tapi karena percaya kepada Kristus. Dan kebenaran itu dianugerahkan. Makanya ada istilah grace upon grace. Bagaimana bisa dibenarkan di hadapan Allah? Karena dianugerahkan Allah kebenarannya itu. Kok bisa Tuhan kasih kebenaran?
Karena kita sudah percaya sama Kristus. Bagaimana bisa percaya sama Kristus? Itu pun dianugerahkan Allah. It's grace upon grace. Anugerah demi anugerah. Kalau kita bisa selamat, kita boleh kenal Kristus, kita boleh punya iman dan percaya. Itu semua karya Kristus. Kita nggak ada apapun yang kita bisa klaim. Kan karena saya begini, karena saya melakukan itu. Nothing, Bapak Ibu. Makanya Paulus bisa bilang, ya udahlah buang semuanya. Nggak ada artinya kok. Demikian pula kita, Bapak Ibu. Sampai kita menyadari betapa bobroknya hidup kita. Enggak peduli kita sukses, kita saleh, kita dipandang masyarakat. Sampai kita sadar kita nih bobrok. Dan kita nih nasib kita nanti itu malang, apes. Enggak ada masa depan. Karena nanti kita akan terpisah dari Allah sumber kasih, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Terpisah dari Allah yang demikian. Sampai kita sadarkan hal ini, kondisi kita sekarang dan trajectory kita, ujungnya kita nanti tanpa Kristus, kita gak bakal menghargai nilai sesungguhnya dari pengenalan akan Kristus. Kita akan lihat, belajar Alkitab, baca Alkitab, doa. Ya boleh ada, boleh enggak. Karena kita gak sadar. 2 minggu lalu atau minggu lalu waktu saya ngajar sekolah minggu, anak-anak bilang, ada satu anak bilang, nanti surga enak ya, banyak emas, banyak apa gitu. Terus saya bilang, iya, temboknya diamond, jalannya emas, bagus. Tapi it's nothing compared to Christ. Kayak kamu di sini kan kamu nggak bakal bilang, aduh aspalnya bagus bener ya gitu. Aduh temboknya licin banget ya. Enggak, karena it's everywhere. Nanti di sana itu semua jadi bahan jalanan, bahan konstruksi. Yang paling mulia Allah. Kita bersama dengan Allah. Itu yang bikin kita happy di surga, Bapak Ibu. Setiap kita di sini tanpa terkecuali punya masa kontrak yang akan habis di dunia. Dan jika masa itu tiba, CV yang kita kumpulkan gak akan nolong kita sedikit pun. Jadi sebelum kontrak di dunianya habis, mari kita belajar melepaskan apa yang biasa kita pegang erat. Apapun itu, entah berupa addiction itu kan bicara tentang chemical substance apa di otak ya, dopamin. Entah kita senang scrolling, bisa berjam-jam scrolling, pencet dingdong mungkin di klub, pornografi, atau sumber kebanggaan kita, sarana aktualisasi. Kalau ketemu teman, ketemu siapa, itu yang kita ceritakan, kita banggakan. Apapun yang kita pegang erat, yang kita anggap penting. Dan jelas nggak gampang melepas itu semua yang tadi kita pegang erat, itu susah. Kayak udah ada jalan tol di otak ini kan neuron ya. Ada jalan tol yang udah biasa kita pakai, udah wah jalan bebas hambatan. Terus kita harus lepas, kita harus cari cara lain untuk mencapai tujuan yang lain. Itu kayak kita buka jalan di hutan. Rimbun, susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau itu udah jadi habit, sudah wired within our mind gitu ya. Biologically speaking. Kayak orang udah kena stroke, kan ada neuron yang gak jalan. Jadi untuk pakai tangannya atau kakinya yang udah lemes, kita harus bikin neuron yang baru. Gak gampang. Tapi kita perlu belajar melepas. Supaya tangan ini gak kepenuhan. Bisa sambut Kristus. Bicara tentang performa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kadang merenungkan, saya kurang lebih udah 10 tahun dari sejak lulus di Saat gitu ya. Saya melayani, saya refleksi. Bersyukur di gereja tiap kali doa untuk hambamu yang setia. Tapi saya sadar saya gak setia. Gak selalu setia. Jatuh bangun ikut Tuhan. Saya gak selalu di atas angin. Sebagai murid Kristus, saya gak kayak kalau di lagu bilang apa? Raja wali yang mengatasi badai. Badai hidup. Dan kalau saya tengok riwayat saya, jejak-jejak saya di belakang, lalu membandingkan dengan kesetiaan, kalau yang paling dekat
Pendeta Joni sudah senior, sudah puluhan tahun melayani. Atau kalau kenal Pak Wongso itu lebih dari setengah abad sudah melayani, masih terus melayani dalam keterbatasan. Oma Opa yang tiap kali dengar euloginya menggugah dan sudah dipanggil Tuhan. Saksi-saksi yang kata Ibrani 11 itu kayak awan yang mengelilingi kita. Kadang saya capek lihat diri sendiri dan capek lihat masa depan. Kok kayaknya kalau mengandalkan Sabian ini, kita ini nggak nyampe ujung Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadar kemampuan diri untuk melayani dengan baik itu nggak ada, untuk bisa tetap setia sampai akhir itu nggak ada. Paulus di 1 Timotius 1 ayat 15 tulis, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini Paulus Bapak Ibu yang nulis. Dari semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Ini bukan kata-kata sopan santun yang biasa kalau kita di sosial biar ini kelihatan rendah hati. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus sadar dosanya begitu serius sampai-sampai tidak ada yang bisa diandalkan selain kemurahan Allah lewat iman kepada Kristus. Atas dasar itulah ia menulis, yang aku kehendaki mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya, sangkal diri pikul salib, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya nanti bisa join dalam kebangkitan di antara orang mati. Kelihatan ya Bapak Ibu, dari 1 Timotius 1 yang tadi, sadar dia orang berdosa, akhirnya dia tahu satu-satunya jalan cuman ini, cuman Kristus. Makanya dia mau kenal Kristus. Bapak Ibu yang ikut film Disney Plus langganan, ada film judulnya Moonlight series itu ya. Digambarkan tokoh utamanya dalam satu peristiwa akhirnya sampai surga. Field of Reeds, ladang ilalang. Dan digambarkan di situ ya kayaknya damai gitu ya. Ada ilalang, nggak ada kejahatan, ada disinari matahari gitu ya. Enak banget gitu ya. Mirip-mirip kalau jalan-jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, habis baca firman ini hari ini, saya harap kita bisa lihat ini bukan surga yang kita pengen. Kenapa? Karena nggak ada sosok yang tahu yang terburuk kita, sejelek-jeleknya kita, dosa terkelam kita, tapi tetap mau mati buat kita dan menantikan kita bersama-sama dengan Dia. Nggak ada Allah yang demikian. Ditawarin surga kayak gini juga saya nggak mau. Nggak ada relasi. Dan itu yang kekristenan janjikan. Kita bisa bangkit dan bersekutu dengan Allah yang paling mengasihi kita. Lebih dari siapapun. Jadi kalau refleksi saya parafrasekan ayat 10 dan 11, bahasa saya begini. Yang ku kehendaki bukan turun berat badan, walau baik punya badan yang sehat. Yang ku kehendaki bukan memelihara janji nikah sampai pernikahan emas, meskipun itu bagus, gak mudah, challenging tapi bagus. Yang ku hendaki bukan punya pelayanan yang memberkati ribuan, puluhan ribu, banyak orang, meskipun itu luhur. Dari segala yang baik di hidup ini, saya hanya berharap dan ingin terus bisa berharap, gak kebawa sama masyarakat. Supaya saya bisa mengalami Allah dalam sedih maupun senang. Lagi kuat atau pas lemah. Waktu semangat dalam pelayanan atau berasa sampai aduh gak kuat lagi pelayanan, putus asa. Sampai kelak entah kapan mortgage saya di bumi habis, saya bisa pulang kampung ketemu Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang paling kau kehendaki? Apakah itu sesuatu yang masyarakat sekuler di sekitar kita propagandakan? Atau itu sesuatu yang bernilai kekal? Karena didasari oleh kerinduan untuk dapat bareng sama Kristus dalam kematian dan kebangkitannya.
Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan bagian ini dapat sungguh-sungguh bikin kita sama seperti Paulus evaluasi ulang kerinduan kita, keinginan kita, kebanggaan kita. Karena kita sadar yang kita butuhkan adalah Allah. Dan kita gak bisa capai dengan apapun kebenaran di hadapan Allah. Selain Allah yang kasih dengan murah hati. Syukur kita bisa terima kebenaran itu ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya tahu, kenal, intim, sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Selidiki hati kami, tunjukkan apa yang sebenarnya kami prioritaskan. Dan Bapak, biarlah pengalaman kami akan Tuhan bisa bikin kami makin kenal betapa mulianya pengenalan akan Kristus. Lebih berharga dari apapun. Sehingga kami willing kalau kami mungkin suatu saat perlu lepas untuk bisa gain yang lebih baik, untuk bisa mengerjakan bagian kami, untuk bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Berkaryalah terus dalam refleksi kami pribadi, entah waktu nanti kami nyetir, kami lagi ngopi, kami saat teduh. Biarlah firman ini boleh terus mengingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.